seseorang ketika dia berada di luar rumah, dia bisa bersandiwara. Tapi ketika di depan istrinya, walaupun dia awalnya coba bersandiwara, pasti karakter aslinya akan terkuak. Nggak bisa lama-lama bersandiwara di hadapan sang istri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang akhlak, ya, ini adalah satu hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena di antara misi yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi di antara misi yang dibawa oleh Nabi, selain misi utamanya, yaitu agar manusia mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, beliau juga menyeru agar manusia menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Tapi sebenarnya akhlak itu apa? Ini yang mungkin jadi pertanyaan di tengah-tengah kita. Ya, apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak itu secara bahasa itu artinya adalah perangai, tabiat yang melekat pada diri seseorang. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak itu bentuk tunggalnya adalah khuluq. Akhlak itu kata jamak, ya, bentuk tunggalnya adalah khuluq. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung, tabiat, karakter yang agung. Nah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, beliau mendefinisikan akhlak itu sebagai apa? Karakter yang melekat pada diri seseorang yang melahirkan perbuatan tanpa dia harus berpikir terlebih dahulu. Jadi secara spontan. Ya, secara spontan dia misalnya berkata yang baik tanpa dia harus bersandiwara, tanpa dia harus merencanakan terlebih dahulu, itu keluar. Maka itulah yang disebut sebagai akhlak. Sesuatu yang menetap pada diri seseorang, yang melahirkan perbuatannya tanpa dia harus berpikir panjang. Langsung secara spontan. Melihat ada orang yang butuh bantuan, dia langsung tergerak memberikan bantuan. Tanpa harus memikirkan, ini untungnya berapa ya kalau saya ngasih bantuan, apa yang saya dapatkan. Dia nggak berpikir. Langsung dia melakukan, memberikan pertolongan kepada saudaranya. Maka kita dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi ketika terjadi sesuatu di tengah-tengah kita, ya, kita meresponnya itu dengan karakter yang baik.
dengan tabiat yang baik, bukan dengan tabiat yang jelek. Nah, banyak di antara kita yang ketika berbicara tentang ibadah, yang terpikir di benak kita itu apa? Sholat, ya enggak? Puasa, zikir. Nah, ternyata menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, ini merupakan ibadah juga, ibu-ibu. Ibadah yang sangat agung, bahkan luar biasa sekali keutamaan yang akan diperoleh oleh seseorang yang berupaya untuk menampakkan akhlak yang mulia, menghiasi dirinya dengan karakter yang mulia. Ya, kita akan sebutkan beberapa keutamaan orang yang berakhlak mulia. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang berakhlak mulia. Jadi kebaikan seseorang itu dinilai dari akhlaknya. Beliau alaihi salatu wasalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi tolak ukur seseorang itu baik atau tidak dilihat dari akhlaknya. Oke, sering kita mengeluhkan ya, ada orang yang bagus ibadahnya Masya Allah ya, tapi ketika berbicara kasar ya, ketika marah dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Apakah ini tampak baik di depan manusia? Enggak. Tetaplah walaupun dia ibadahnya luar biasa, tetaplah orang menilainya dengan apa? Dengan kacamata yang negatif. Maka orang yang terbaik itu adalah orang yang bagus akhlaknya. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan atau intisari dari kebaikan itu adalah kebagusan akhlak. Hadis ini mirip dengan ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajj arafah, al-hajjul arafah. Haji itu arafah. Apa maknanya? Intisari dari ibadah haji itu adalah seorang itu wukuf di padang arafah. Dan sama juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a wal ibadah. Intisari dari ibadah itu adalah doa. Nah, ketika beliau mengatakan al-birru husnul khuluq, yang namanya kebaikan atau inti dari kebaikan itu adalah kebagusan akhlak, ya, ini maknanya tidak ada manfaatnya kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tanpa diiringi dengan kebagusan akhlak. Misalnya, ada seorang yang dia suka bersedekah, ya, tapi ketika dia bersedekah, ya, dia senantiasa mengungkit-ungkit pemberiannya tersebut. Sedekah, tapi di lain waktu dia apa? Mungkin pemberiannya tersebut. Kamu dulu kan pernah tak kasih ini. Maka kebaikannya itu akan berkurang. Atau bahkan hilang sama sekali nilainya. Kenapa? Karena dia memberi kebaikan diiringi dengan akhlak yang buruk. Ya, diiringi dengan akhlak yang buruk. Atau dia memberikan sedekah tapi diiringi dengan omelan-omelan. Maka kebaikan tersebut menjadi tidak berarti tanpa disertai dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inti dari kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang berakhlak mulia, dia akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti di surga, orang-orang yang berakhlak mulia ini akan mendapatkan tempat yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia akan mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min ahabbikum.
sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai di antara kalian. Wa aqrabikum ya minni majlisan yaumil qiyamah. Dan yang tempat duduknya terdekat denganku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah mana yang lebih utama? Ya, kita mencintai Nabi atau kita dicintai oleh Nabi? Ya, tentu kita dicintai oleh Nabi. Ini yang kita harapkan, kita dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana caranya agar kita mendapatkan cinta dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, maka kita akan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau cintai dan dekat posisinya dengan beliau alaihi salatu wasallam di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, ada dalam rumah sakit. Oh, polisi. Saya kira untuk menghibur orang sakit. Aneh juga kalau di rumah sakit ada drumnya. Iya, di Polda ya. Baik. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan akhlak yang mulia, yang ketiga ya, bahwa seseorang itu ketika dia menunjukkan akhlak yang mulia, ya, semakin mulia akhlaknya, ini semakin menunjukkan kesempurnaan keimanan. Jadi keimanan itu terpancar dari apa? Akhlak yang mulia. Ketika orang mengklaim saya beriman, tapi dari dirinya tidak terpancar akhlak yang mulia, maka keimanannya itu bukan keimanan yang hakiki. Karena salah satu standar ya untuk mengukur kadar keimanan pada diri seorang hamba adalah ketika dia menghiasi diri dengan akhlak mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling sempurna keimanannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur kesempurnaan iman seorang hamba. Dari mana dia melihatnya? Dari akhlak. Yang sempurna keimanannya di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian beliau melanjutkan, wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian, wahai kaum laki-laki, adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya, ini hadis yang paling disukai ibu-ibu. Ya. Baik, mungkin muncul pertanyaan di tengah-tengah kita ya ibu-ibu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengukur kebaikan seorang laki-laki dari sikap dia kepada suaminya, kepada istrinya? Ya, mungkin ada ibu-ibu yang bisa menjelaskan kenapa kebaikan seorang laki-laki itu dilihat dari perlakuan dia kepada sang istri. Bukan kepada masyarakat, bukan kepada siapa, tapi kepada istri. Ada sebuah penjelasan dari Syekh Abdul Malik Ar-Rabdani, beliau seorang ulama dari Aljazair. Beliau jelaskan, kenapa sikap seorang laki-laki atau kebaikan seorang laki-laki itu dinilai dari bagaimana sikap dia kepada istrinya. Yang pertama, seseorang ketika dia berada di luar rumah, dia bisa bersandiwara. Tapi ketika di depan istrinya, walaupun dia awalnya coba bersandiwara, pasti karakter aslinya akan terkuak. Nggak bisa lama-lama bersandiwara di hadapan sang istri. Pasti ketahuan karakter aslinya. Suka marah-marah, kelihatan nggak Bu ya? Kelihatan. Mungkin Bapak di luar bisa sabar sama orang lain, tapi kalau di rumah, kelihatan karakter aslinya. Yang nggak sabaran, yang pemarah. Maka ketika dia berada di rumah, dia perlakukan istrinya dengan baik, selalu berkata lembut kepada istrinya, dan itu terus-menerus dia lakukan, ya, itu menunjukkan karakternya yang asli. Artinya apa? Dia memang orang yang baik. Ya, karena seseorang itu tidak
mudah untuk bersandiwara dalam jangka waktu yang lama. Dia di tempat kerjanya, dia bisa berlaku baik kepada bosnya. Karena kalau dia menampakkan karakter aslinya, mungkin nanti karirnya akan mentok. Ya, karirnya akan mentok, gajinya mungkin nggak naik. Sehingga dia apa? Memperbagus akhlaknya di hadapan bosnya, bersandiwara. Tapi kepada istri, nggak bisa dia berlama-lama, pasti akan keluar karakter aslinya. Oleh karena itulah seorang suami ketika dia memperlakukan istrinya dengan baik, itulah yang menjadi karakter aslinya. Kemudian yang kedua, kenapa yang menjadi standar penilaian itu adalah perlakuan seorang laki-laki kepada sang istri? Karena istri itu berada di bawah suami. Dia pimpinan keluarga. Istri itu berada di bawahnya. Sehingga dia bisa saja memperlakukan istrinya itu dengan sewenang-wenang. Ya, dengan sewenang-wenang. Karena dia bosnya di rumah. Dia komandannya di rumah. Tapi ternyata dia tidak memanfaatkan kedudukannya itu untuk menzolimi sang istri. Justru memuliakan sang istri. Kalau berkata kepada istrinya dengan perkataan yang lembut, setiap kali dia pulang dari perjalanan jauh, senantiasa memberikan hadiah untuk sang istri. Ketika istrinya memiliki kekurangan, dia bisa bersabar dengan kekurangan istrinya. Ya, padahal istrinya ini berada di bawah kekuasaannya dia, berada di bawah kewenangannya dia. Tapi dia perlakukan dengan baik. Ya. Sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian wahai kaum laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya. Harusnya bapak-bapak ikut kajian ini Bu ya. Direkam Bu, direkam ini. Kemudian apa lagi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Sebagaimana yang tadi kita singgung, kadang kita meremehkan akhlak yang mulia. Padahal akhlak yang mulia ini merupakan ibadah yang agung dan seseorang itu bisa mendapatkan pahala yang setara dengan orang yang senantiasa berpuasa sunnah dan senantiasa menegakkan qiyamul lail dengan akhlak yang mulia itu. Ya. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam sebagian risalah beliau tentang makarimul akhlak, ya, beliau mengatakan ibadah yang mudah sebenarnya dan itu bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang lama adalah menunjukkan akhlak yang mulia kepada sesama. Itu nggak kerasa, kita cukup bersikap baik saja. Ya, nggak capek-capek bangun tengah malam, nggak capek-capek lapar. Cukup menunjukkan akhlak yang baik saja, kita sudah dapat pahala. Kita sudah dapat pahala. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengatakan, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shawam al-qawwam. Sesungguhnya seorang mukmin dia bisa mencapai, ya, dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat yang sama dengan orang-orang yang suka berpuasa sunnah dan juga orang-orang yang selalu menegakkan qiyamul lail. Luar biasa kan ibu-ibu? Mungkin kita nggak bisa puasa sunnah, ya, puasa Senin dan Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid. Tapi kita bisa mendapatkan keutamaan yang sama, derajat yang sama, dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Mungkin kita susah untuk qiyamul lail. Ada saja pekerjaan, ya, misalnya mau tidak mau kita harus tidur agak malam, bangunnya menjelang subuh, nggak sempat untuk qiyamul lail. Tapi keutamaan qiyamul lail itu bisa kita dapatkan dengan apa? Akhlak yang mulia. Apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu berpuasa, puasanya jalan, ya, puasa sunnahnya dijaga, qiyamul lailnya dijaga, lalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Luar biasa. Ya. Makanya jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Ya, kita bisa menyaingi orang-orang yang banyak berpuasa, kita bisa menyaingi orang yang qiyamul lail dalam waktu yang panjang dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW, ini yang kelima, Nabi SAW itu menjamin surga bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, bahkan surga di bagian yang tinggi. Jadi surga itu berjenjang-jenjang.
ada bagian tengahnya, ada bagian lembahnya. Nah, nanti orang yang menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dia akan mendapatkan surga di bagian yang tinggi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Ana zaimu baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Kata Nabi SAW, aku menjamin rumah di tepian surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya, para ulama menjelaskan di sini, maksud perdebatan di sini adalah perdebatan dalam permasalahan dunia. Karena kalau dalam permasalahan agama, kita diperintahkan untuk berdebat dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah Rabb kalian, serulah manusia kepada Rabb kalian dengan apa? Hikmah dan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Jadi berdebat untuk mengajak seseorang ke dalam Islam, untuk meruntuhkan pemahaman-pemahaman yang keliru dari seseorang, itu disyariatkan. Tapi dalam masalah dunia, ya perdebatan yang tidak perlu, yang tidak banyak manfaatnya, maka kita dituntut untuk meninggalkan perdebatan tersebut. Kenapa? Karena akan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, karena perdebatan tadi. Misalnya berdebat mana yang lebih duluan, telur apa ayam? Telur dulu, enggak ayam dulu. Lah kok gimana bisa ada ayamnya kalau nggak ada telurnya? Nggak ada manfaatnya. Ya, kalau perdebatan tentang mana yang lebih enak, di opor atau di rendang, nah itu. Ya, jadi jangan suka berdebat. Jangan suka berdebat, ya. Capek kita berdebat, banyak urusan lain yang lebih penting. Ya. Misalnya sekarang ini, ya Allah, kalau kita lihat di grup-grup itu udah mulai rame nih ya, menjelang 2004. Ya sudahlah, sendiri-sendiri saja lah, udah. Ya, namanya pemilu itu kan bebas dan rahasia, langsung umum bebas rahasia. Nggak perlu berdebat. Belajar dari pengalaman yang lalu. Ya, berdebat, berkelahi, akhirnya yang diperdebatkan ternyata malah berteman. Ya. Itulah kita itu ya. Katanya itu seorang mukmin itu tidak terjatuh di lubang yang sama untuk kedua kali. Nah, kok diulang lagi gitu ya? Kok diulang lagi ya? Padahal sudah terbukti di yang lalu ya. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Dan aku akan menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun hanya untuk bercanda. Jadi orang yang jujur itu nanti akan mendapatkan rumah di tengah surga. Ya, kita ini kadang-kadang mudah untuk berdusta dengan alasan bercanda. Karena sering nonton stand up komedi gitu ya. Isinya bohong ya, banyak yang dusta. Kita ikut-ikutan. Itu nggak boleh ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, waidun lilladzi yakdzibu liyudhika bihin nas. Waidun lahu. Celaka orang yang berdusta, sengaja berdusta hanya untuk membuat orang tertawa. Celaka dia. Ya, sehingga apa? Jangan kemudian kita mudah berdusta hanya untuk membuat orang lain tertawa. Bahkan dalam semua urusan kita itu harus bersikap jujur. Karena jujur itulah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Ibu-ibu jangan ikut arus ya, mengajarkan kepada anak-anak, nah, nek jujur ajur. Ini ajaran sesat. Ini ajaran sesat, nek jujur ajur, itu ajaran sesat. Kenapa? Karena dalam Islam, justru orang yang jujur itu akan mendapatkan keberuntungan. Pasti. Nabi SAW telah menjanjikan, ya, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir,
Wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan kejujuran. Karena yang namanya kejujuran itu pasti akan membawa kalian kepada kebaikan. Dan yang namanya kebaikan pasti akan mengantarkan kalian kepada surga. Ini yang harus ibu-ibu ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi dihapus itu kalimat nek jujur ajur. Memang mungkin dia ada ujian dari kejujurannya. Mungkin di awal-awal ada ujiannya. Tapi setelah itu pastilah kejujuran itu akan membawa pada kebaikan. Mungkin nanti perlu kita bahas ya tentang bagaimana berharganya kejujuran. Kita akan sampaikan kisah-kisah orang-orang yang beruntung karena kejujuran. Untuk mengikis anggapan kalau jujur itu pasti sial. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqah. Dan aku menjamin rumah di bagian surga yang tinggi bagi orang-orang yang memperbagus akhlaknya. Kalau dia menjaga keindahan akhlaknya, maka di akhirat nanti Nabi SAW akan jaminkan dia rumah di bagian surga yang paling tinggi. Siapa yang tidak ingin dapat rumah di surga, ya di bagian yang paling elit ya lagi. Oleh karena itu hendaknya kita berupaya untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan kita. Jadi awal tadi kita dorong ya, itu semua motivasi agar kita berakhlak mulia. Jadi worth it ya. Kita menghiasi diri, merubah akhlak kita yang jelek menjadi akhlak yang mulia. Itu sesuatu yang sangat berarti. Ganjaran yang kita dapatkan itu luar biasa, bukan satu hal yang sia-sia. Ya, hadiahnya itu bukan hanya sekedar mini kompo dan kipas angin, bukan ya. Itu door prize biasa. Tapi hadiahnya apa? Rumah di surga di bagian yang paling elit. Makanya berupayalah kita untuk memperbaiki akhlak. Nah, dari mana kita mulai memperbaiki akhlak? Ini yang akan kita sampaikan tentang 3 intisari akhlak yang mulia. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih, Al-Imam Ibnu Muflih dalam Adabu Syari'iyah, beliau menukilkan ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, haqiqatu husnil khuluq badlul ma'ruf wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hakikat atau intisari dari akhlak yang mulia, yang pertama adalah badlur ma'ruf. Badlu, pakai dzal, badlu al-ma'ruf, yaitu memberikan kebaikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kaful adza. Kaful adza, mencegah dari gangguan. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri. Nah, kalau ibu-ibu sudah melakukan 3 ini, ya intinya ibu sudah membangun fondasi untuk akhlak yang mulia lainnya. Paling tidak hiasi diri dengan 3 akhlak yang mulia ini. Kita akan bahas dengan lebih mendetail. Yang pertama, badlul ma'ruf, yaitu mudah memberikan kebaikan. Artinya apa? Dia ketika melihat ada saudaranya yang membutuhkan bantuan, ada orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan dan dia tahu orang tersebut membutuhkan bantuan dia, maka dia berupaya untuk memberikan bantuan semampu dia, sesuai dengan apa yang dia mampu. Jadi misal ada saudaranya yang butuh tumpangan misalnya, ketika dia jalan misalnya menuju satu tempat, dia lihat saudaranya jalan kaki. Wah, ini kesulitan ini, tempatnya masih jauh. Cuaca hujan, rintik-rintik. Maka orang yang berhak mulia, apa yang akan dia lakukan? Kalau dia tahu diri saudaranya dan mereka memiliki tujuan yang sama, dia akan menawarkan, ayo barengan. Ayo barengan. Nggak cuma begitu saja, pura-pura tidak tahu. Ya, pura-pura nggak tahu. Wah, ini paling Arab neng pengajian ya, wis lah. Tahu ini lah, kayaknya ini mau ke JIH. Dan sekarang hujan rintik-rintik. Daripada dia ke jalan,
melipir, kemudian apa? Tawarkan. Ya. Itu orang yang berakhlak mulia. Ketika dia tahu ada saudaranya yang membutuhkan bantuan misalnya, ya, tetangganya misalnya dalam keadaan yang apa? Susah, itu tanpa tetangganya itu meminta bantuan, dia langsung berikan bantuan. Itu orang yang berakhlak mulia. Dia care kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan kemudian cuek. Jangan keadaan cuek. Tapi ketika kita tahu ada orang-orang yang susah, yang butuh bantuan kita, dan kita mampu untuk memberikan bantuan, berikan bantuan. Kecuali kalau memang kita juga sama-sama susah. Tapi kalau kita bisa memberikan bantuan, berikan bantuan. Saya masih ingat 2 tahun yang lalu ketika terjadi COVID, ya, di bulan Ramadan. Ya, waktu itu sudah mulai diperbolehkan untuk ngisi-ngisi pengajian, tapi dengan prokes. Nah, waktu itu saya karena motor itu lama nggak dipakai, nggak tahu ternyata bensinnya itu mau habis. Akhirnya waktu lewat jalan kampung, saya lihat ada orang yang jualan bensin. Saya mampir, ibu, mampir, kemudian beli bensin dan lihat di depan rumah orang yang jual bensin ini, padahal itu kios sederhana sekali. Itu ada nampan, isinya apa? Nasi bungkus. Nasi bungkus untuk orang yang berbuka puasa. Tulisan apa? Silakan ambil. Ya. Saya sebenarnya nggak butuh itu, tapi saya pengen tahu ini lauknya apa. Ya, saya pengen tahu gitu. Kan ini istilahnya meneliti ya secara sosiologis itu bagaimana sih orang memberikan bantuan. Karena kita sering dengar juga ada orang yang kasih bantuan, tapi kalau kasih makanan itu makanan sisa. Ya, ada yang sempat viral waktu COVID itu, Bu. Dia dapat makanan dari tetangganya. Ketika dilihat, ya, tempenya udah ada gigitan, ya. Nasinya udah mulai berair. Ya. Maka saya coba lihat itu apa yang dimasak, ya. Akhirnya saya buka itu, Masya Allah, ya, begitu buka kemasan itu kayak orang desa, ya. Jadi ada pakai apa? Daun pisang, baru dibungkus pakai kertas minyak itu. Begitu dibuka, harum sekali bau nasinya, Masya Allah. Lauknya apa? Lauknya itu oseng-oseng buncis pakai tempe, pakai tahu. Ya, kan orang Jawa itu 4T, Bu. Tiada hari tanpa tahu tempe. Ya. Harum sekali, kelihatan kalau dia tuh masaknya tuh beneran gitu loh. Masak tenanan, masak yang enak sekali. Luar biasa. Maka ini contoh dari akhlak yang baik. Dia tahu sekarang ini masih banyak orang yang kesusahan. Ya, sehingga apa? Dia berikan itu, dia sediakan dengan gratis. Tentunya saya izin dulu, ya. Boleh kamu saya ngambil? Boleh, Mas. Ya udah, ambil, ya. Itu menunjukkan orang yang berakhlak mulia. Dia tahu zaman sedang susah. Zaman dimana kita harus saling berbagi. Maka hendaknya kita juga menghiasi diri kita dengan karakter itu. Jangan sampai nunggu orang minta-minta. Tapi begitu melihat dia butuh bantuan kita, kita berikan. Dan apa yang akan kita dapatkan, Ibu-ibu? Kalau kita menghiasi diri kita dengan karakter ini, badlul ma'ruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Dunia akhirat akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita menghiasi diri kita dengan karakter badlul ma'ruf, suka memberikan bantuan kepada sesama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesempitan yang dialami oleh saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri dia kelapangan pada hari kiamat nanti. Kelapangan dalam hisab, kelapangan dalam melewati sirat, kelapangan dalam memasuki surga. Semuanya akan diberikan kepada orang yang memberikan kelapangan terhadap kesulitan yang dialami oleh saudaranya. Jadi kita tuh kalau bermuamalah dengan orang, berupayalah untuk mempermudah urusan mereka.
Jangan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya. Keliru. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau kita suka memudahkan urusan orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita. Qala wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan. Para ulama menjelaskan ini terkhusus dalam permasalahan hutang. Ada saudara kita yang butuh sekali bantuan kita sehingga dia berhutang. Lalu kita hutangi. Kemudian dia memang tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan hutang. Bukan seperti sebagian orang ya. Dia berhutang tapi gaya hidupnya lebih daripada orang yang menghutangi. Ya. Kalau ditanya tentang Mas kapan bayarnya? Ah, kamu lebih galak dia daripada kita. ada ustaz itu cerita ada orang yang berhutang, ada orang yang menghutangi temannya. Ya, dia tahu oh ini temannya butuh bantuan, waktu itu dia kasih bantuan. Kemudian ketika dia butuh, ditagih nggak tadi hutangnya. Mas, saya lagi butuh nih, gimana hutang saya? Ah, kamu kok baru lagi sekarang pas aku lagi nggak punya duit? Oh, berarti Mas pernah punya duit? Ya pernah, baru minggu kemarin tak pakai untuk jalan-jalan. Artinya apa? Dia punya uang untuk bayar hutang, tapi nggak ada kesadaran untuk bayar hutang. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang memang dia sudah berupaya untuk membayarkan hutangnya, tapi memang sulit keadaannya. Memang tidak mampu untuk membayar hutang, kemudian kita berikan kemudahan. Baik itu dalam bentuk penguluran waktu. Misalnya jatuh temponya bulan ini. Begitu kita tagihkan, ternyata memang dia nggak bisa bayar hutang. Ya sudah, bulan depan. Atau kalau memang nilainya tidak seberapa, dan kita punya lebih, ya, kita punya harta lebih, ya sudah Mas, saya ikhlaskan. Berat nggak, Bu? Ya, kalau kita memang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, cobalah diterapkan tadi. Kalau ada yang berhutang dan memang tidak mampu untuk membayar hutang, beri kemudahan atau ikhlaskan saja. Insya Allah nanti balasannya jauh lebih hebat daripada itu. Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Kemudian apa kata Nabi SAW? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita ini semua punya aib ya, Bu ya? Punya aib gak, Bu? Punya. Dan kita tidak suka kalau aib itu dibongkar di hadapan khalayak ramai. Maka bagaimana caranya agar aib-aib kita itu ditutupi oleh Allah? Caranya adalah kita berupaya untuk menutupi aib saudara kita. Nah, kita hidup di masa di mana orang-orang dengan mudah mengumbar aib orang lain. Masalah pernikahan, konflik keluarga yang terjadi ya di rumah tangga orang lain, dia dia paparkan di media sosial. Yang heran itu yang nge-like banyak gitu ya. Itu jempolnya, like-nya itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Coba nge-like tik aja, itu dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ikut komen, apalagi ikut screenshot, pasang di status WA, pasang di status Facebook. Siap-siaplah itu. Dan bisa jadi akibatnya atau balasannya Allah segerakan di dunia. Karena dia suka mengumbar aib orang, aibnya pun akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya ibu-ibu, kalau kita masih punya aib, kecuali ibu-ibu maksum semua nggak punya aib, ya, malaikat semua nggak ada aibnya, jangan kita kemudian mengumbar aib orang lain. Sudahlah, misalnya ada masalah keluarga, masalah rumah tangga, biarkan mereka selesaikan sendiri. Jangan suka ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Ini
Mohon maaf ini, ibu-ibu sering sekali kalau ada satu hal yang hot, pengen ikut berbicara, pengen ikut posting, pengen ikut terlibat. Tahukah ibu-ibu, baginda Nabi SAW itu sangat sayang kepada kita dan beliau menasihatkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Bukan urusanku. Sudah, biarkan. Nah, kita itu kadang-kadang yang bukan urusan kita pun ingin cawe. Ingat ya, semua apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang dibilang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Al jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan amalan kita. Kalau kita suka membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membantu kita. Maka ini yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, intisari dari akhlak yang mulia adalah badlul ma'ruf. yakni suka memberikan bantuan dan pertolongan. Ya. Kemudian yang kedua, kaful adza, mencegah dari gangguan. Artinya apa? Orang yang berakhlak mulia, dia akan jaga tangan dan lisannya, jangan sampai menimbulkan gangguan kepada orang lain. Dan inilah hakikat muslim yang sejati. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW mengatakan, Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisadihi. Seorang muslim sejati adalah seorang yang muslim yang lainnya itu selamat dari tangan dan lisannya. Itulah seorang muslim yang hakiki. Dia nggak mau mengganggu orang lain. Bahkan dia berupaya untuk menyingkirkan gangguan dari saudaranya. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ketika berbicara tentang tingkatan iman, beliau mengatakan, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Wal haya syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu ada 60 sekian cabang. Yang tertinggi dari cabang keimanan tersebut adalah la ilaha illallah. Seseorang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa adraha, yang paling rendah dari keimanan, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu merupakan cabang keimanan. Nah, dari hadis ini kita bisa lihat bahwa termasuk tanda keimanan pada diri seseorang, dia adalah berupaya untuk menyingkirkan gangguan dari orang lain. Bukan sebaliknya, suka menimbulkan gangguan kepada orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Harusnya lisan kita ini, ibu-ibu, dipergunakan untuk memasukkan kebahagiaan di hati saudara kita. Termasuk amalan yang dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idkhalus surur ala qalbi akhik. Yaitu berupaya untuk memasukkan kegembiraan kepada hati saudaramu. Jadi lisan kita itu harus kita pergunakan untuk yang baik-baik. Jangan kemudian untuk menyinggung perasaan orang lain, memarahi orang lain, bersikap zalim kepada orang lain. Hati-hati. Ya, kadang-kadang kita kalau sudah dikuasai oleh amarah, kita tidak lagi berpikir apa yang kita ucapkan, apakah ini menyakiti hati orang atau tidak. Maka latihlah diri kita untuk bisa mengendalikan emosi dan menjaga lisan. Ingat tadi apa pahalanya ketika kita menunjukkan akhlak yang mulia? Surga. Rumah di surga yang paling tinggi. Maka berupayalah untuk menjaga lisan kita. Ya. Kemudian apa? Perbuatan kita juga. Ya. Kadang-kadang kita
berlaku semaunya, tidak mau tahu tentang orang lain. Misalnya nih ya, seringkali terjadi dalam kehidupan bertetangga. Orang kadang-kadang nggak peduli sama tetangganya. Dia parkir misalnya, parkir di jalan. Ya kalau di Jogja mungkin nggak tahu saya ada nggak ya. Kalau di Jakarta, ya kadang-kadang orang cuma punya garasi itu satu mobil, tapi mobilnya 2 atau 3. Kemudian dia parkir mobilnya di pinggir jalan, sehingga jalan itu yang harusnya lempeng menjadi sempit. Hati-hati ibu-ibu ya. Masalah parkir ini juga akan dihisap oleh Allah. Ya, masalah parkir itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa kesulitan mau mengeluarkan mobil dari rumah, mau keluar ke jalan susah. Kenapa? Dipenuhi dengan mobil yang parkir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, wallahi, 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 la yu'min. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'min, tidaklah beriman. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manhu ya Rasulullah, siapa orang-orang yang tidak beriman itu, wahai Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang-orang yang tidak beriman yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang tidak merasa aman, yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, dari kejelekannya. Ya, jadi kalau ada tetangga kita yang terzalimi, merasa terganggu dengan keberadaan kita, merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan, itu kita berdosa. Ya, makanya masalah sampah, perhatikan, sampah, jangan sampai sampah kita mengganggu tetangga kita, parkir kita. Kemudian juga terkadang ada sebagian orang yang dia ingin mendengarkan musik pakai sound system yang gede ya, dangdung-dangdung. Ya, bahkan sering kadang-kadang ada orang yang baru pulang kerja malam, kemudian karaokean, mengganggu saudaranya. Demikian juga Pak, hewan peliharaan. Ini sering sekali terjadi ya di tengah-tengah kita. Orang punya peliharaan tapi nggak dijaga. Ya, melihara kucing. Kucingnya buang kotoran di rumah tetangga. Kucingnya nyeker-nyeker sofa tetangga. Pelihara ayam. Ayamnya nggak dia sekolahin. Ya, kalau buang kotoran di rumah tetangga. Ya. Maka hati-hati. Kalau kita berakhlak mulia, ya, jaga segala perkara yang bisa mengganggu orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inti dari akhlak yang mulia adalah talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri. Kalau dia bertemu dengan orang lain, dia tampakkan keceriaan. Dia tidak menampakkan muka masam. Kemudian dengan mudah dia memberikan salam kepada saudaranya. Dan cerianya wajah kita, tersenyumnya kita kepada saudara kita, ini merupakan sedekah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka li akhika sedekah. Engkau tersenyum kepada saudaramu, maka itu merupakan sedekah. Maka jangan kemudian bermuka masam, ya, ketemu saudaranya nggak pernah nyapa, kalau ngomong ketus, lah, itu bukan karakter orang yang berakhlak baik. Tapi karakter orang yang berakhlak baik, dia senantiasa menunjukkan kegembiraan, keceriaan di hadapan saudaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhak biwajhin talq. Janganlah kalian pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun dalam bentuk bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Dan jangan pilih kasih. Kepada semua orang kita tunjukkan wajah yang berseri-seri. Jangan terkadang kita kepada, mohon maaf, orang yang strata sosialnya lebih tinggi, kita bersikap baik. Tapi kepada yang stratanya lebih rendah, kita nggak pernah senyum, cuek, atau merespon dengan seadanya. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang stratanya tinggi, luar biasa ramahnya, nggak boleh seperti itu. Ya, semua muslim itu sama. Yang membedakan kita adalah kadar ketakwaan.
Maka tunjukkan akhlak yang mulia dengan wajah yang berseri-seri. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau seseorang itu menampakkan wajah yang berseri-seri di hadapan orang lain, ya, yang bahagia itu bukan hanya saudaranya, tapi dia sendiri akan bahagia. Kenapa? Kita itu kalau ramah, ya, dikenal oleh orang sebagai orang yang ramah, sebagai orang yang baik, maka dimanapun kita akan disambut dengan baik, ya enggak? Ya, orang-orang akan merindukan kehadiran kita. Ya, weh ibu, kemana aja, lama nggak kelihatan, gitu ya. Orang akan menanti dengan apa? Menanti dengan gembira, senang kalau kita hadir. Tapi dia lagi ya. Ya, kok dia datang sih? Yang bilang siapa sih? Gitu ya. Gak disukai oleh orang. Kenapa? Kalau ngomong menyakitkan hati, kalau ngomong suka ketus, ya, akhirnya apa? Akibatnya kembali kepada orang tadi. Kalau orang yang dia diterima di mana-mana, hatinya bahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya, Masya Allah. Dan ini yang kurang dari kita sekarang ya, karena medsos ya. Kadang-kadang ya, kalau kita dulu itu ya, kita jadi punya banyak kenalan. Kenapa? Kita misalnya lagi mau naik kereta, nunggu kereta, ngobrol, kenalan ya. Akhirnya punya teman baru, tukeran nomor telepon, punya teman baru. Ya. Tapi sekarang itu kita sudah tersita dengan HP. Jadi jarang orang tuh ngobrol dengan sebelahnya sekarang ini ya. Asik dengan HP. Nanti kalau kita ramah ya, di mana-mana ada saudara. Di mana-mana ada saudara, ada teman, ya. Makanya jadi orang yang ceria, jadi orang yang ramah. Ini adalah salah satu bentuk akhlak yang mulia. Bagi ibu yang dirahmati Allah, ini 3 intisari dari akhlak yang mulia. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita memiliki akhlak yang mulia? Yang pertama, hendaknya kita membekali diri dengan ilmu, belajar. Akhlak yang mulia itu seperti apa? Apa saja yang termasuk akhlak yang mulia? Caranya bagaimana? Kita belajar dari keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah. Kenapa? Kembali ke ayat yang awal kali kita baca. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasul, berada di atas akhlak yang agung. Maka parameter akhlak yang mulia adalah apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Belajar. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya pengen tahu akhlaknya Nabi seperti apa. Buku apa yang bisa saya pelajari? Ada salah satu buku yang disepakati oleh para ulama. Mungkin para ulama sepakat ini. Ini buku yang terbaik dalam permasalahan akhlak. Yaitu buku Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi. Ya, di situ ditampakkan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Maka buku-buku ini, buku Riyadhus Shalihin, ini layak untuk kita taruh di rumah kita. Bukan sebagai pajangan, tapi kita baca. Setiap harinya berapa hadis, bagaimana adabnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi SAW, hubungan beliau kepada Allah, demikian juga hubungan terhadap sesama. Itu kita bisa pelajari dari kitab Riyadhus Shalihin. Maka perlu adanya ilmu. Ya. Jangan sampai seseorang tidak tahu apa yang termasuk akhlak yang mulia, mana yang termasuk akhlak mulia, mana yang bukan termasuk akhlak mulia. Kemudian yang kedua, ini yang juga penting. Kalau ibu-ibu ingin memiliki akhlak yang mulia, cari teman-teman yang berakhlak mulia juga. Circle-nya adalah circle orang-orang yang berakhlak mulia. Ya, dan jauhi circle yang buruk. Circle yang suka ngomongin orang, circle orang-orang yang materialistis, circle orang-orang yang pelit, yang bakhil. Kenapa? Yang namanya as-sahib sahib. Teman itu menarik. Ya, bisa jadi kita ingin memperbaiki diri, tapi karena kita tidak keluar dari circle yang buruk, perbaikan itu tidak kunjung ada. Tidak kunjung terwujudkan. Ya, masalah pergaulan ini penting sekali. Banyak sekali hadis Nabi SAW yang berbicara tentang pergaulan. Misalnya beliau SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalilhu. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Teman itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Diingatkan oleh Nabi. Perhatikan siapa yang menjadi teman bergaul kalian. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan,
Ya, permisalan teman duduk yang baik ini seperti orang yang menjual minyak wangi. Adapun teman yang buruk ini seperti peniup tungku api. Ya, nafih al-kir itu artinya orang yang menjadi asisten pandai besi. Pandai besi itu kan ngambil besi, masukin ke api, kemudian ditempa. Nah, agar apinya itu menyala, ada seseorang yang bertugas untuk meniup tungku. Namanya nafih al-kir. Nah, teman yang buruk, teman duduk yang buruk, ini seperti peniup tungku api. Ya. Apa maknanya? Teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Ya, kalau engkau berteman dengan minyak wangi, engkau pasti akan mendapatkan kebaikan. Bisa jadi engkau mendapatkan hadiah. Ya, juragan minyak wangi, banyak koleksinya. Ya, dia kasih hadiah. Nih mas, ada koleksi terbaru dari toko kami, silakan. Walaupun cuma sedikit, tapi dikasih hadiah. Atau paling tidak, yang kedua, kalau kita butuh minyak wangi, dia akan pilihkan bagi kita yang terbaik. Ini yang terbaik untuk Anda. Atau paling tidak, kalau kita nggak dapat hadiah, kita pun tidak ingin beli minyak wangi, berada di dekat tukang jual minyak wangi, kita akan mendapatkan aroma yang enak. Karena nggak mungkin dong orang jual minyak wangi baunya nggak enak. Nggak laku jualannya, ya nggak? Jadi dodolan minyak wangi tapi ambunnya kok apek, ya. Nggak laku. Orang yang jual minyak wangi biasanya wangi. Paling tidak kita bisa merasakan aroma yang enak. Sehingga apa? Teman yang baik itu, dalam kondisi apapun, kita mendapatkan kebaikan darinya. Adapun teman yang buruk seperti apa? Peniup tungku api. Kita berada di dekat-dekat peniup tungku api. Bisa jadi apa? Karena tempat kerjanya tadi buruk. Ya, ada percikan-percikan api. Kita bawa baju yang bagus, akhirnya baju kita bolong-bolong. Kena percikan api. Karena dekat-dekat dengan peniup tungku api. Kalau enggak, ya paling tidak kita akan mendapatkan raihah khabithah, bau yang tidak enak. Orang yang bekerja di depan tungku keringetan, ya baunya tidak enak. Maka carilah lingkungan yang baik, ya untuk memperbaiki akhlak kita, circle kita harus kita perhatikan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita memperhatikan apa yang menjadi akibat akhlak yang buruk. Dijauhi orang, ya. Orang-orang tidak suka dengan kita, dengan akhlak yang buruk tadi. Ketika kita membutuhkan bantuan, ya, orang-orang sulit memberikan bantuan kepada kita, berbeda dengan orang yang berakhlak mulia. Ya, orang-orang akan dengan sigap membantu, orang-orang akan sigap melayani. Maka pikirkan akibat buruk dari akhlak yang jelek, ya, di dunia dan di akhirat. Dan kemudian ini juga ini tips bagaimana agar kita bisa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ya, Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak ingin diomeli, maka jangan komeli orang. Coba tempatkan diri kita pada orang yang kita omeli tadi. Enak apa enggak diomelin? Nggak enak. Enak apa enggak kalau kita ada orang yang berkata kasar kepada kita? Tidak. Enak apa enggak kalau kita sudah berusaha ramah, kemudian orang membalas keramahan kita dengan sikap yang masam misalnya, dengan raut muka yang masam. Nggak enak. Maka jangan perlakukan orang, kalau kita tidak enak untuk diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan orang seperti itu juga. Gampang sebenarnya akhlak mulia itu. Ya, kalau kita nggak mau diomeli, ya jangan komeli orang. Kalau kita nggak mau dibentak-bentak, jangan bentak-bentak orang. Ya, kalau kita ingin, kalau kita kesulitan, ada yang bantu, kita pun bantu orang. Ya, maka perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk menutup pengajian kita, ya, untuk agar kita bisa berakhlak mulia. Yang namanya akhlak mulia itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku akhlak yang mulia. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperbagus rupaku, engkau telah memperbagus bentukku, maka perbagus pula lah akhlakku. Ya, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini biasanya ditempel di cermin, ya. Doa bercermin, tapi ini lebih umum, ya. Maknanya adalah sebagaimana Allah telah memperbagus rupa fisik kita, maka kita meminta kepada Allah
agar Allah pun memperbagus akhlak kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pengajian kali ini. Jangan lelah ya, jangan putus asa dalam memperbaiki akhlak ya, karena dengan upaya kita tersebut ya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan banyak sekali keutamaan, dan di antara keutamaan tersebut adalah rumah yang elit, rumah yang tinggi di dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang di sini ya menjadi hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, pakai ini aja Ibu, biar saya yang pakai itu, kita tukeran. Biar bisa mobile. Ya, ya Bu. Cek. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu. Yang lainnya tolong tenang. Mengenai hutang, ya. Ibu-ibu yang lain tolong dong, Bu. Membayar. Ya, masih mau untuk berupaya. Sudah puluhan tahun belum dibayar juga hutangnya. Tapi saya masih muda gitu ya. Ya udah, kalau dari ibu ikhlaskan saja. Kalau dia membayar alhamdulillah, kalau tidak maka ikhlaskan saja. Insya Allah ibu akan dapat kemudahan dalam kehidupan dunia akhirat ibu, insya Allah. Ya, ya, ya. Masalah apa Bu? Iya, lupa. Ya sudah Bu, nanti mungkin kalau sudah ingat silakan tanya lagi nanti. Silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau antara hubungan antara sesama manusia, kalau dia sudah ridho dan memaafkan, maka sudah selesai. Ya, hutang tersebut misalnya ibu berutang, dia sudah merelakan, nggak apa-apa. Ya, maka nanti nggak dihisap lagi. Kenapa? Karena ini hubungan antara sesama manusia. Kalau dia sudah merelakan, maka ya sudah selesai urusan. Tapi kalau dia tidak merelakan, itu yang nanti akan dihisap. Ya, pahala kita akan diambil di hari kiamat nanti ya untuk membayar apa hutang kita gitu. Ya. Maksudnya ibu ada yang meminjamkan uang lembaga bank itu. Oh, asuransi ya. Otomatis lunas. Kalau sudah begitu akadnya insya Allah enggak. Karena dia sudah akad seperti itu. Cuma itu terlepas ya dari hukum asuransinya sendiri ya. Karena di sana ada goror juga ya. Ada istilahnya suatu ketidakpastian ya. Ada pihak yang tidak jelas mendapatkan kerugian.
Ya terlepas dari itu, tapi kalau memang dalam akadnya ya kita ambil ilustrasi yang lain, ada orang yang meminjamkan uang, kemudian kalau dia meninggal dianggap lunas hutangnya, maka ya sudah, ketika dia meninggal lunas hutangnya dan tidak akan dihisap lagi di hari kiamat nanti, karena itu sudah disepakati, ya diridhoi oleh orang yang meminjamkan hutang. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu sufufi rijal aqdamuha. Ya. Saf terbaik bagi kaum laki-laki adalah yang paling terdepan. Adapun saf yang terbaik bagi kaum wanita adalah yang paling belakang. Itu ketika mereka sholat dalam satu ruangan. Ya, seperti kita di sini misalnya, ada saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang. Ya, maka saf yang paling terbaik bagi laki-laki di depan, yang perempuan ada di belakang. Jadi kalau dia tidak ada hijab, tidak ada penghalang, maka ibu-ibu itu ngisi saf belakang terlebih dahulu. Kecuali kalau memang ada hijab yang jelas, batas yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya ada di sebagian masjid, itu saf laki-lakinya di bawah, saf perempuannya di atas. Sehingga tidak ada jarak antara laki-laki dan perempuan, memang beda, terpisah. Maka untuk kondisi semacam ini, kembali ke ketentuan bagi laki-laki. Saf wanita yang paling afdol adalah yang terdepan. Kalau memang dia terpisah betul antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kayak di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi, itu kan pisah betul laki-laki dan perempuannya. Atau di masjid mana ya? UGM itu nggak tahu saya, kalau perempuan apa di atas apa enggak ya? Nah, kalau di atas perempuannya, maka yang paling afdol adalah yang terdepan, tetap yang terdepan. B. Tujuannya agar apa? Agar jarak antara laki-laki dan perempuan itu semakin jauh gitu ya. Semakin jauh jarak antara laki-laki dan perempuan itu semakin baik. Baik, ada lagi yang ditanyakan atau sudah cukup? Cukup ya? Oh, udah ingat, alhamdulillah. Oh iya. Silakan Bu. Loh, mic-nya ke sana. Sudah ingat Bu? Aib ya. Seorang pegawai, mic-nya nggak nyala itu kayaknya. Tolong Bu, mic-nya Bu, tolong Bu. Mic-nya nggak. Di itu jadi di alatnya ada on off-nya. Udah diklik belum? Ya. Oh, maksudnya dia kenapa dia keluar? Artinya dia punya aib. Kalau memang ada kekurangan orang tersebut ya yang tidak ada hajatnya untuk kita sampaikan, tutupi, jangan kemudian kita umbar. Sampaikan saja, misalnya, oh kurang cocok saja. Tapi kalau berkaitan dengan kehormatan orang, nanti kita akan umbar aibnya, dan tidak ada masalahnya bagi orang tadi, bagi orang yang bertanya, tutupi saja. Kecuali, kalau dia ingin masuk ke tempat situ, ingin bekerja di tempat yang dulu tempat kita bekerja. Di sana ada kemaslahatan. Ah, gak apa-apa, kita jelaskan. Oh, kalau kamu masuk ke sana, siap-siap untuk menghadapi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Ada kemaslahatannya. Tapi kalau nggak ada kemaslahatannya, orang ini nggak ada hubungan sama sekali dengan tempat kita bekerja, nggak usah, tutupi saja. Ya, gitu ya Bu ya. Yang mau pakai jasanya, silakan. Nggak apa-apa, itu termasuk nasihat. Ya, ya. Satu lagi ya, boleh, Lisa. Silakan Bu. Kalau kita apa Bu? Ya. Boleh saja insya Allah.
masbuk atau tidak masbuk, ya, kita boleh mengambil seseorang untuk menjadi imam kita. Ya, baik dia itu buka jamaah sendiri atau dia masbuk, dalam artian masbuk di sini artinya dia ketinggalan sholat, kemudian dia ingin menunaikan sisanya. Adapun imam itu sudah selesai, imam sudah selesai, tapi dia masih kurang bayar, dia masih menunaikan rakaat yang kurang. Itu boleh kita jadikan imam. Yang nggak boleh itu kalau imam yang aslinya itu masih ada, kemudian kita tarik balun tadi untuk bikin jamaah baru. Itu yang dimaksudkan tidak boleh menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Imam yang masih ada belum selesai, dia sudah ditarik untuk jadi imam baru. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya imamnya udah selesai, dia sholat untuk menunaikan rakaat yang tersisa, kita tepuk misalnya pundaknya untuk jadikan imam, jadi masalah, boleh. Ya. Cukup ya, ibu-ibu ya. Nanti kalau ada yang tanya bisa setelah majelis insyaallah. Baik, mari ibu-ibu kita tutup pengajian kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.